Iya gitu. Mantan anggota militer dulu, mantan jenderal. Calon presiden. Mantunya Soeharto. Danjen Kopassus. Kalau Prabowo nyapres, sah-sah aja. Dia sudah memadai lah kapabilitasnya. Itu haknya dia untuk nyapres ya. Dan kita semua ya hak kita untuk memilih dia atau tidak. Yang penting adil deh. Sejahtera untuk rakyat. Saya aja pilih golput. Kalau misalnya berpotensi kenapa enggak? Kalau dikatakan Bapak sudah punya semuanya, Pak. Bapak sudah melewati fase di mana orang mengatakan seseorang itu berhasil. Bapak pernah memimpin pasukan yang besar, Bapak menjadi pimpinan dalam struktur ketentaraan. Bapak seorang pebisnis yang juga sukses, gitu. Orang banyak bertanya, mengapa kemudian seorang Prabowo mau jadi presiden? Apakah kekuasaan juga menjadi aim dia? Jadi Pak Alvito, saya lahir tahun 51, ya. Tahun 51 itu 1 tahun setelah Indonesia menerima kedaulatan dari Belanda. Waktu saya mulai sadar, umur 3, 4, 5, 6 tahun, pembicaraan di keluarga saya itu pembicaraan tentang Indonesia yang baru merdeka, Indonesia yang baru mengusir penjajah. Keluarga saya adalah keluarga merah putih. Karena dulu ada keluarga yang ada bangsa elit, ya, di elit ada yang ikut Belanda dan ada yang ikut Republik. Kita yang ikut Republik. Jadi kebanggaan terhadap bangsa sangat besar. Kemudian di keluarga saya ada satu peristiwa di mana kakek saya kehilangan 2 anak laki di hari yang sama dalam perang kemerdekaan. 2 laki, 2 putranya di hari yang sama gugur. Ini di keluarga saya ini peristiwa yang sangat besar. Bahkan saya diberi nama Subianto. Prabowo Subianto itu nama putra, iya, salah satu putra kakek saya yang gugur. Adik saya Hashim Suyono. Jadi suasana cinta tanah air ini sangat kental. Setiap pembicaraan di meja makan, bagaimana Pak Dirman, bagaimana di Ponorogo, bagaimana. Jadi itulah yang mendorong saya sebetulnya. Saya sekolah ke luar negeri tetap dengan rasa bangga saya anak Indonesia. Dan saya masuk tentara dengan rasa itu. Saya harus jaga kehormatan bangsa, saya harus bela, saya harus bikin Indonesia hebat, Indonesia kuat. Dalam pengabdian saya masuk tentara di pasukan tempur. Dan saya pernah di usia muda, 24-25 tahun, saya pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa pertempuran, ya, di mana saya hampir mati, Pak Alvito. Nah, kalau orang sudah hampir mati, sudah menghadapi maut, dia baru sadar apa yang penting dalam hidup. Jadi, akhirnya saya menjadi orang yang mengerti bahwa hidup ini harus kita buat penuh arti. Hidup ini harus bermanfaat bagi bangsa, bagi rakyat. Nah, jadi dalam perjalanan hidup saya itu, bagaimana saya menjaga kehormatan bangsa saya, bagaimana saya membuat negara saya berhasil menang, dihormati. Itu yang mendorong saya. Nah, di ujung karier saya mengalami semacam shock tahun 98. Loh, kok negara yang katanya hebat, macan Asia, pertumbuhan 7-8% setahun selama sekian puluh tahun, kok tiba-tiba crash? Saya pelajari ada apa. Kemudian saya lihat setelah sekian puluh tahun merdeka, kok Indonesia tidak tambah kaya. Kekayaan kita lihat mengalir ke luar negeri. Rakyat masih miskin. Kita tidak punya mobil buatan Indonesia. Kita tidak punya apa-apa buatan Indonesia. Semua kita beli dari luar negeri. Kita import makan, import jagung, import ikan, import garam.
Wah, di mana ini? Di mana negara merdeka? Masa negaranya Gajah Mada, negaranya Diponegoro, negaranya Sultan Agung, negaranya Sudirman kok harus import garam? Ya, di mana kehormatan bangsa kita? Kemudian bolak-balik kita itu hanya jadi dibilang negara miskin, negara lemah. Sehingga sepertinya itu yang mendorong saya mengatakan, oh akhirnya kita mau tidak mau kita harus terjun ke politik. Kita harus berada dalam kekuasaan untuk berbuat baik. Nah, itu saya kira itu yang mendorong saya. Karena saya melihat dan saya agak kecewa dengan